Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pania, NIM 2000048 dari kelas D3 3A. Dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Padli, MSI. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji residu pestisida. Sebelumnya, apa itu pestisida? Pestisida ini adalah zat kimia pembasmi hama yang sering disemprotkan ke tanaman buah dan sayur untuk menjaganya dari paparan hama. Pestisida dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan pestisida tersebut. Bahkan, pestisida telah menjadi sarana sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Hal ini mengakibatkan pestisida menjadi sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman yang memegang peran penting dan dibutuhkan oleh para petani. Pestisida telah lama digunakan oleh para petani untuk mengendalikan hama dari tanaman buah-buahan dan sayur mayur dalam upaya meningkatkan produksi dengan tujuan agar tanaman tidak dirusak oleh hama dan penyakit. Karena itu menggunakan pestisida ini. Untuk alat dan bahan pada pengujian ini, yang pertama ada Aquades, yang kedua pipet tetes, gelas, selanjutnya ada pisau, kit pestisida, dan di sini saya menggunakan mentimun sebagai sampelnya. Masuk ke cara kerja yang pertama, yaitu potong mentimun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, mentimun yang telah dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam gelas. Tambahkan Aquades hingga semua sayuran terendam. Lalu diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, ambil ekstrak sampel menggunakan pipet tetes, lalu teteskan 6 tetes ekstrak ke lubang kit di sisi kanan dan di sisi kiri. Setelah itu, didiamkan lagi selama 10 menit. Untuk menentukan hasil positif atau negatif pada sampel, jika salah satu atau keduanya tidak berubah warna, maka dapat dinyatakan bahwa sampel positif atau mengandung pestisida. Artinya, sampel ini atau mentimun ini tidak layak untuk dikonsumsi. Namun, jika keduanya berubah warna menjadi warna biru atau hijau, berarti sampel negatif atau tidak mengandung pestisida. Ini berarti bahwa sampel atau mentimun ini layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Nah, pada uji residu pestisida menggunakan sampel mentimun ini didapatkan hasil bahwa keduanya berubah menjadi warna biru pada indikator, dan sampel yang diujikan ini dapat dikatakan negatif atau tidak mengandung pestisida. Artinya, sampel yang diujikan ini layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Menurut penelitian, pestisida yang masuk ke dalam tubuh akan merusak sel tubuh dan mengganggu kinerja organ tubuh. Untuk itu, kita harus cermat dalam mencuci buah dan sayur sebelum mengkonsumsinya. Berikut cara mencuci sayur dan buah agar kandungan pestisidanya hilang. Yang pertama, merendam dengan air garam. Merendam sayur dan buah di dalam air garam selama 20 menitan dianggap efektif untuk menghilangkan residu pestisida. Yang kedua, dengan merendam dengan air cuka. Merendam dalam larutan air cuka juga dapat dan terbukti efektif melepas pestisida dari permukaan buah dan sayur. Perbandingan yang tepat adalah 4 bagian air untuk 1 bagian cuka. Campur dan aduk keduanya, baru masukkan buah dan sayur ke dalamnya, rendam selama 10 hingga 20 menit. Yang ketiga, merendam dalam baking soda.
Larutan selanjutnya yang ampuh untuk mengusir bakteri dan serangga adalah air dan baking soda, yaitu dengan larutkan 1 sendok teh baking soda ke dalam semangkuk air, lalu aduk, baru kemudian masukkan buah dan sayuran yang ada. Rendam buah dan sayur selama 10 menitan, baru bilas dengan air bersih dan air yang mengalir. Yang keempat, mencuci dengan air dingin. Cara terakhir ini adalah cara yang sangat sederhana, yaitu Anda hanya membutuhkan air dingin atau air es. Dari penjelasan tersebut, apa sih gejala keracunan pestisida ini? Paparan pestisida dalam waktu lama bisa memicu beberapa gangguan kesehatan, bahkan akan muncul gejala keracunan jika jumlah pestisida yang terkonsumsi cukup banyak. Keracunan dalam kadar ringan biasanya memiliki gejala pusing, gelisah, diare, insomnia, iritasi pada mata, hidung, kulit, dan tenggorokan. Sedangkan keracunan dalam kadar sedang bisa menimbulkan gejala pandangan yang kabur, kebingungan, mual hingga muntah, dan detak jantung yang meningkat. Untuk keracunan dalam kadar berat, penderita bisa kehilangan kesadaran, gangguan pernapasan, atau luka bakar pada kulit. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.